Kota Bogor mempunyai sebutan sebagai kota hujan karena curah hujan yang terjadi di sana cukup tinggi. Di sisi lain, kota Bogor ternyata menyimpan sejuta misteri yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya merupakan kisah seorang pria berusia 21 tahun yang tinggal di sebuah pemukiman padat penduduk. Sang pria memiliki nama lengkap Muhammad Rian atau yang akrab dipanggil Rian. Sejak kecil, Rian hidup di dalam lingkungan keluarga yang sederhana bersama kedua orang tuanya. Pria muda ini juga memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Sang ayah selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan sang ibu yang selalu memperhatikan setiap hal kecil di dalam rumahnya. Malangnya, kebahagiaan keluarga Rian tidak bertahan selamanya. Di usia yang keempat tahun, Rian dipaksa menerima kenyataan pahit karena sang ayah yang telah lama menderita penyakit kronis dan harus menghadap sang ilahi. Sejak saat itulah bocah ini tinggal bersama sang ibu dan kedua kakaknya. Kepergian sang ayah menjadi pukulan telak bagi keluarga Rian. Kehidupan keluarga kecil ini yang tadinya berwarna-warni seketika menjadi kelabu. Di usia balita, bocah ini sering kali terbangun di tengah malam karena merasa kehilangan pelukan hangat sang ayah yang selalu tidur di sampingnya. Namun dengan dukungan sang ibu dan kedua kakaknya, Rian dapat memahami keadaan tentang pria yang selalu menghiburnya itu telah pergi untuk selamanya. Kedua kakak Rian bagaikan malaikat pelindung baginya. Kakak perempuannya yang lebih dewasa selalu sabar menemani sang adik saat bermain dan senantiasa mengajak Rian bercanda di setiap saat. Sedangkan si kakak laki-laki yang lebih tua beberapa tahun selalu menjadi teman bermain yang menyenangkan bagi Rian. Keakraban mereka pun semakin erat layaknya teman sejati. Namun sejak Rian mengenyam pendidikan di sekolah dasar, mulai tampak perubahan sifat dari sang kakak laki-laki. Pria ini menjadi lebih pemarah daripada biasanya. Bahkan saat sang adik melakukan sebuah kesalahan kecil secara tidak sengaja, sang kakak tidak segan-segan memukul Rian dan mengamuk tanpa alasan. Entah apa sebabnya sang kakak laki-laki menjadi sosok yang temperamen hingga Rian beranjak dewasa. Sang ibu dan kakak perempuannya sudah berulang kali mencoba menengahi namun percuma saja. Kakak laki-laki Rian selalu diselimuti rasa amarah yang sulit dikendalikan. Pria itu juga sering kali menyalahkan sang adik atas segala masalah yang dialaminya, bahkan masalah yang tidak ada hubungannya dengan Rian sama sekali. Sifat sang kakak yang semacam ini membuat bocah itu menjadi ketakutan dan merasa kesepian. Bahkan di sekolah pun, bocah itu juga tidak terlalu memiliki banyak teman. Saat jam pulang sekolah, ia kerap merasa ragu untuk hendak pulang ke rumah. Karena saat di rumah, bocah ini akan merasa sangat ketakutan setiap kali bertemu kakak laki-lakinya. Setelah lulus SMA, mimpi Rian untuk melanjutkan kuliah harus terkubur dalam-dalam. Kondisi ekonomi keluarga memaksanya untuk mengambil keputusan yang sulit, yaitu bekerja. Pria muda itu sadar akan tanggung jawabnya kini yang semakin besar. Selain memikirkan dirinya sendiri, kewajiban meringankan beban sang ibu juga menjadi tanggung jawabnya. Dengan semangat juang yang tinggi, Rian memulai berbagai macam pekerjaan. Mulai dari menjadi pengantar kue, berjualan makanan ringan secara online, sampai menjadi karyawan di sebuah toko kecil. Setiap rupiah yang didapatkan terasa begitu berharga walau jumlahnya tidak sebanyak yang ia harapkan. Meskipun lelah dan seringkali harus bekerja hingga larut malam, pemuda ini tidak pernah mengeluh. Karena ia merasa yakin suatu saat nanti kerja kerasnya pasti akan membuahkan hasil. Namun hidup sebagai seorang pemuda yang harus mandiri bukanlah perkara yang mudah. Rian seringkali merasa kesepian dan rindu akan kasih sayang keluarganya. Kedua kakaknya yang sudah memiliki keluarga masing-masing telah sibuk dengan urusan mereka. Sang ibu yang sudah lanjut usia juga terpaksa harus berpindah-pindah rumah untuk mengunjungi anak-anaknya. Dikarenakan penghasilan yang diperoleh Rian belum mampu mencukupi kebutuhan sang ibu, sehingga sang ibu harus berkunjung dan menginap di rumah anaknya yang lain. Pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 adalah era pandemi COVID-19 bermula. Seluruh dunia mengalami krisis ekonomi, salah satunya di Indonesia. Secara langsung, hal ini juga berdampak dalam kehidupan Rian. Saat pandemi, pria itu harus menerima nasib pahit karena seluruh pekerjaan yang dilakoninya mendadak berhenti di tengah jalan. Sehingga dalam waktu singkat, pria muda ini menjadi pengangguran. Pria itu sempat ingin menyerah dengan keadaan karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saat masih bekerja saja, tidak banyak penghasilan yang didapat.
dan kini ia telah menjadi pengangguran. Dalam benak Rian, kemana lagi harus mencari secercah rupiah? Kedua saudaranya pun sudah tidak peduli lagi dengan nasibnya. Mereka terlalu sibuk mengurus keluarganya masing-masing. Hari demi hari terus berlalu, pria muda ini tetap berjuang mencari pekerjaan melalui beragam jejaring sosial. Salah satunya adalah Facebook. Di dalam aplikasi ini berjuta hal bisa dilakukan dengan cara sederhana. Tidak hanya mencari pekerjaan, penggunaannya juga dapat berdagang, meluangkan keresahan, hingga mencari teman online. Di sela-sela waktu bermain Facebook dengan niat awal mencari pekerjaan, ternyata terdapat salah satu teman online-nya yang berkeluh kesah. Teman online sang pria merupakan seorang gadis SMA berusia 17 tahun yang bernama Diska Putri. Pada suatu momen sang gadis sempat curhat di Facebook. Ia mengungkapkan telah mengalami penipuan hingga membuatnya rugi sebesar 1 juta rupiah. Rian yang melihat postingan itu merasa iba pada gadis tersebut. Kemudian pria muda ini segera menghubungi Diska dengan mengirim pesan pribadi melalui aplikasi tersebut. Sang gadis pun merasa tersanjung karena ada seorang pria yang peduli kepadanya. Entah benar atau tidak bahwa ia sedang tertipu, Diska tetap berlagak sedih di sosial media. Pesan yang dikirim oleh si pria pun dengan cepat mendapat respon dari sang gadis. Tidak terasa mereka terus-menerus berkirim pesan. Bahkan, Rian yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dengan mudahnya mengatakan akan memberikan bantuan pada gadis tersebut. Pria ini pun mengungkapkan bahwa ia akan memberi gadis itu uang 1 juta, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Setelah sekian lama berkomunikasi melalui Facebook, akhirnya mereka bertemu di suatu tempat. Pada tanggal 24 Februari 2020, saat pukul 10 pagi, si pria menjemput sang gadis di stasiun Citayam menggunakan sepeda motor. Saat pertama kali bertemu, awalnya mereka merasa malu-malu. Namun, sifat ramah si pria mampu membuat gadis itu terpesona. Sang gadis pun bersedia menuruti ajakan teman online-nya itu asalkan mendapat uang 1 juta yang telah dijanjikan. Kemudian mereka segera menuju ke tempat yang telah disepakati. Dari stasiun mereka mampir dahulu di rumah makan Padang untuk makan siang. Selanjutnya berhenti di minimarket untuk membeli minuman beralkohol. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, tibalah sepasang muda-mudi itu di sebuah penginapan yang berada di kawasan Puncak bernama Penginapan Amanah. Di dalam sebuah kamar dengan hiasan sederhana, mereka berdua lebih dulu duduk-duduk sejenak sembari bercengkrama dan berbagi cerita. Beberapa menit kemudian, si pria mendekati sang gadis dan mereka pun melakukan itu-ituan dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu, Rian memberikan uang 1 juta rupiah kepada Diska sesuai yang telah ia janjikan sebelumnya. Selanjutnya sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, mereka kembali duduk-duduk dan bercengkrama. Kali ini mereka bercakap-cakap sambil minum alkohol tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Mereka berbicara tentang berbagai topik seperti kehidupan masa muda sampai pengalaman di usia dewasa. Pada mulanya semua berjalan biasa-biasa saja. Namun emosi Rian mulai memuncak ketika sang gadis tiba-tiba bercerita bahwa ia membutuhkan uang lebih dari 1 juta. Awalnya Diska hanya membutuhkan uang sebesar 1 juta saja. Akan tetapi setelah mendapatkan uang tersebut, gadis itu merasa jumlahnya tidak cukup dan terus-menerus meminta kepada si pria. Rian pun merasa tidak mampu menyanggupi permintaan gadis itu. Bagi si pria mendapatkan uang 1 juta dalam waktu sekejap saja harus meminjam pada temannya. Dan ketika sang gadis terus-menerus meminta lebih, tentu saja ia merasa emosi. Namun Rian tidak menunjukkan amarahnya kepada Diska. Pria muda ini tetap menunjukkan raut muka ramah dan bersikap biasa saja. Sampai akhirnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, pria itu tiba-tiba mendorong tubuh sang gadis ke arah kasur hingga membuat tubuhnya tertelungkup. Diska pun sempat berpikir bahwa teman kencannya ini hendak melakukan itu-ituan lagi. Akan tetapi siapa sangka di malam itu, Rian langsung menceher Diska. Gadis SMA itu pun berusaha menjerit sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Dikarenakan si pria membungkam jeritannya dengan membenamkan wajahnya ke dalam kasur. Aksi nekatnya ini dilakukan secara sadar, bahkan si pria tidak memberi ampun sedikit pun, walaupun samar-samar terdengar suara jeritan dari mulut Diska. Sampai akhirnya ajal perempuan itu pun tiba. Gadis 17 tahun yang baru dikenalnya melalui Facebook seketika meninggoy dengan meninggalkan bekas jari jemari Rian di leher.
Kemudian pria muda itu tidak meninggalkan Diska begitu saja, melainkan ia lebih dulu keluar dari penginapan dan menuju ke rumah seorang temannya yang menyewakan tas pendaki gunung berukuran besar dengan harga Rp35.000. Rian juga mencari kantong plastik hitam besar yang biasanya digunakan sebagai tempat sampah ketika mendaki gunung. Kemudian pria ini kembali ke penginapan setelah mendapatkan tas dan kantong plastik. Tidak ketinggalan, ia juga mengambil kaos putih dan celana pendek bercorak Doraemon milik sang gadis, lalu memakaikannya ke tubuh sang korban. Rian pun segera memasukkan Diska ke dalam kantung plastik sebelum memasukkannya ke dalam tas pendaki gunung. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi si pelaku untuk mengambil kalung emas dan ponsel milik korban. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2020, tepatnya dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Rian keluar dari penginapan dengan menggendong tas besar berisi gadis SMA itu. Pria muda ini membawa tersebut menggunakan motor dan membuangnya di Jalan Raya Cilebut, Jembatan 2, Kota Bogor. Setelah membuang pria ini menjual kalung emas dan ponsel milik korban. Dari hasil penjualan itu, ia mendapat uang sekitar 2 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan membeli narkoboy jenis Inex dan sabu. Alih-alih merasa takut aksinya ketahuan, Rian justru tidak merasa takut sedikit pun. Bahkan sekitar 2 pekan kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2021, Rian kembali mengajak seorang wanita yang dikenalnya melalui Facebook untuk bertemu di sebuah penginapan. Wanita itu merupakan seorang janda berusia 23 tahun yang bernama Elia Lisnawati. Rian pun telah membuat si wanita terpesona dengan iming-iming uang 1 juta rupiah. Tanpa rasa curiga, Elia pun setuju untuk menemui pria itu di penginapan amanah. Saat bertemu, si pria mengajak sang wanita makan siang dahulu, lalu mereka membeli minuman keras di minimarket dan akhirnya menuju ke penginapan. Tidak butuh waktu lama, pria itu pun segera mencekik si wanita hingga tidak bernyawa. Tubuh wanita itu lalu dimasukkan ke dalam tas besar yang telah dipersiapkan. Setelah itu, si pria dengan cepat meninggalkan penginapan dan membuang tubuh sang janda di pinggir jalan Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor. Hari demi hari berlalu, Rian merasa puas dengan perbuatannya karena ia telah mendapatkan sejumlah uang untuk foya-foya. Tanpa pria ini sadari, tubuh Diska yang dibuang sebenarnya sudah ditemukan oleh seorang warga pada tanggal 25 Februari 2021 di pagi hari. Setelah mendapat laporan warga, polisi bergegas melakukan penyelidikan. Keluarga sang gadis merasa sangat terpukul saat mendengar putri kesayangan mereka dilenyapkan secara tragis. Mereka lalu menegaskan tidak akan mengampuni sang pelaku yang tega menghabisi gadis tersebut. Kemudian pihak Inafis Polresta Bogor segera melakukan otopsi pada tubuh tersebut. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa terdapat benda tumpul di bagian leher si gadis. Polisi pun terus berusaha menyelidiki kasus ini dengan menggali keterangan dari para saksi selama sekitar 2 minggu. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2021, pihak kepolisian berhasil menangkap Rian di tempat persembunyiannya yang terletak di Kota Depok. Saat ditangkap, ternyata Rian sedang nongkrong seperti biasanya. Ia meminum kopi, merokok, dan membicarakan tentang rencana mencari kerja di Jakarta bersama teman-temannya. Kala itu, pria ini baru terbangun dari tidur sorenya. Karena sejak semalam setelah menghabisi nyawa Elia, pria ini tidak bisa tidur sampai sore itu. Sepanjang hari, Rian hanya memikirkan gadis yang baru saja dibuang. Ia pun berharap agar tubuh itu segera ditemukan orang atau diketahui keluarganya. Terus? Udah, cekik aja. Habis itu diapain? Saya bungkus plastik. Bungkus plastik. Saya benci pak sama perempuan. Hah? Saya benci sama perempuan. Akibat perbuatan keji ini, polisi menetapkan 4 pasal berlapis untuk menjerat Rian, yakni pasal pelenyapan nyawa biasa, pelenyapan nyawa secara berencana, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pencurian dengan kekerasan. Masa lalu Rian yang sempat mengalami kekerasan oleh kakak laki-lakinya diduga menjadi alasan pria itu bertindak agresif. Di satu sisi, pria muda ini sadar bahwa dirinya tidak mendapat perhatian dari keluarganya. Namun di sisi lain, Rian juga sadar bahwa kehadiran keluarga itu sangat diperlukan. Ketika seorang wartawan bertanya apa arti keluarga baginya, ia menjawab tidak tahu.
Rian mengaku tidak dekat dengan keluarganya dan jarang sekali berada di rumah. Namun pria itu mengatakan bahwa keluarga sangat berarti baginya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kasus ini. Saya Mei, sampai jumpa di video berikutnya.